Tekanan darah adalah ukuran kekuatan yang digunakan jantung untuk memompa darah dari ke seluruh tubuh. Tekanan darah ditulis dengan dua angka yang dipisahkan dengan garis miring, misalnya 120/80 mmHg. Angka pertama menunjukkan tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi. Angka kedua menunjukkan tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung berelaksasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai mekanisme pengendalian tekanan darah, yang mana tekanan darah dikendalikan oleh berbagai faktor, yang pastinya yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan tentunya volume darah juga ikut mempengaruhi, di mana jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga kekuatan kontraksi jantung dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh tersebut akan mempengaruhi tekanan darah karena memberikan kekuatan ataupun tekanan pada dinding arteri. Kemudian, diameter pembuluh darah akan mempengaruhi jumlah darah yang dapat mengalir melalui pembuluh darah tersebut, dan volume darah yang beredar dalam tubuh akan mempengaruhi tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada otot polos pembuluh darah dan juga hormon yang ikut mempengaruhi mekanisme pengendalian dari tekanan darah ini, di mana otot polos pembuluh darah dapat berkontraksi ataupun berelaksasi untuk mengatur diameter pembuluh darah. Sedangkan hormon, ada beberapa hormon seperti hormon adrenalin dan juga hormon aldosteron yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Oke, di sini ada cara mengecek tekanan darah dengan raksa dan jarum. Pertama, kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer dengan benar. Lalu, atur posisi orang yang akan diukur tekanan darahnya agar tubuhnya rileks. Bisa dengan duduk, bisa dengan duduk dengan posisi yang nyaman dan bersandar. Letakkan lengan yang akan diukur dengan posisi terlentang di meja, bisa lengan kanan atau kiri. Sebaiknya lengan kiri, sing-singkan lengan pakaian yang akan diukur. Selanjutnya, pasang manset pada lengan sekitar 3 cm di atas lipatan lengan. Jangan terlalu ketat maupun longgar. Selanjutnya, pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mmHg lebih tinggi dari titik denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Pasang earphone stetoskop ke telinga, selipkan cakram stetoskop di bagian manset yang sudah terpasang di lengan. Baru kempiskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan dengan cara memutar skrup pada pompa udara berlawanan dengan arah jarum jam. Saat udara keluar dari manset, dengarkan baik-baik detak jantung pertama yang terdengar dari stetoskop dan perhatikan angka di alat tensi manual. Angka ini menunjukkan tekanan sistolik. Lalu, lanjutkan untuk mengempiskan manset, dengarkan lagi detak jantung yang berhenti di beberapa titik dan perhatikan angka di alat tensi manual. Angka ini menunjukkan tekanan diastolik. Yang terakhir, catat hasil mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik dengan alat tensi manual tersebut. Misalkan 120/80 mmHg. Selanjutnya, klasifikasi tekanan darah. Berapa sih batas normal tekanan darah? Batas normal tekanan darah berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan seseorang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, tekanan darah normal bagi orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Kemudian hipotensi atau darah rendah itu tekanan sistoliknya kurang dari 90 dan tekanan diastoliknya itu kurang dari 60. Kemudian tekanan darah normal itu bagi usia mana saja tanpa dipengaruhi apapun, tekanan sistoliknya itu 90 sampai 119. Kemudian tekanan diastoliknya 60 sampai 79. Terus prehipertensinya tekanan sistolik itu 120 sampai 139, tekanan diastoliknya itu 80 sampai 89. Kemudian hipertensi atau darah tinggi tingkat 1. Tekanan sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2, tekanan sistoliknya 160 sampai 179 dan tekanan diastoliknya 100 sampai 109. Hipertensi tingkat yang bahaya itu lebih dari 180 dan tekanan diastoliknya itu
lebih dari 110. Ini membutuhkan perawatan yang lebih intens. Tekanan darah memiliki ciri-ciri atau gejala tidak normalnya tekanan darah. Tekanan darah tinggi memiliki gejala sakit kepala, pusing, mual, muntah, kehilangan penglihatan, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Tekanan darah rendah memiliki gejala seperti pingsan, pusing, mual, muntah, kelelahan, kulit pucat, dan dehidrasi. Sedangkan hipertensi berat memiliki gejala seperti sakit kepala parah, pingsan, kejang, kehilangan penglihatan, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Tekanan darah bisa bermacam-macam, tergantung apakah tekanan darah rendah atau hipotensi, atau tinggi, atau hipertensi. Beberapa penyebab umum tekanan darah rendah adalah kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, infeksi, pendarahan, dan reaksi alergi parah-parah. Sementara itu, beberapa penyebab umum tekanan darah tinggi adalah usia, obesitas, merokok, konsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan, kurang olahraga, konsumsi garam berlebihan, dan riwayat keluarga. Selanjutnya, dampak tidak normal tekanan darah bisa berupa gangguan kesehatan yang serius, bahkan mengancam nyawa. Tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, lemas, penglihatan kabur, pernapasan cepat, hingga pingsan. Jika tekanan darah rendah terus berlanjut, dapat menyebabkan shock yang mengakibatkan kerusakan organ vital. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, sesak napas, nyeri dada, gangguan penglihatan, hingga gejala stroke. Jika tekanan darah tinggi tidak terkontrol, dapat menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, dan demensia. Upaya yang dapat dilakukan agar tekanan darah normal. Yang pertama, berolahraga secara teratur minimal 30 menit per hari atau 130 menit per minggu. Olahraga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan tekanan darah rendah. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat yang kaya akan sayur, buah, biji-bijian, dan produk susu rendah lemak. Hindari makanan yang tinggi lemak, garam, gula, dan karbohidrat. Perbanyak asupan kalium, kalsium, magnesium, dan vitamin B12 yang dapat membantu menjaga tekanan darah normal. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol, kafein, dan rokok. Zat-zat ini dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah. Next. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko hipertensi dan memperberat kerja jantung. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Stres dapat meningkatkan hormon adrenalin dan karsitol yang dapat meningkatkan tekanan darah. Lakukan aktivitas yang dapat menekankan pikiran seperti meditasi, yoga, atau hobi. Dan yang ke-7, mengukur tekanan darah secara rutin. Hal ini dapat membantu mendeteksi adanya perubahan tekanan darah dan melakukan tindakan pencegahan atau pengobatan yang sesuai. Dan yang terakhir, mengkonsumsi obat sesuai resep dokter jika tekanan darah tidak normal dan memerlukan pengobatan. Ikuti anjuran dokter mengenai jenis, dosis, dan frekuensi obat yang harus diminum. Jangan menghentikan atau mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter. Sekian penjelasan dari kami.